Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulydia Fadila Ariska dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Geografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian geografi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani, geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya tulisan. Perhatian tentang ilmu geografi bukan hanya berhubungan dengan fisik alamiah bumi dan bagian-bagian alam semesta yang berpengaruh terhadap bumi saja, tetapi meliputi semua fenomena yang ada di permukaan bumi, baik fenomena fisik maupun fenomena sosial. Pada dasarnya, inti dari kajian ilmu geografi adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengertian regional. Regional merupakan sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi kedaerahan dari sebuah kedaulatan. Pada masa dahulu, sering sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa penjajahan, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan sekarang dikenal dengan batas nasional. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian geografi regional. Pengertian geografi regional adalah kajian yang mendekatkan pada karakteristik unik dari wilayah tertentu seperti elemen alam, elemen manusia, dan regionalisasi yang mencakup teknik seluruh penggambaran ruang dalam wilayah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan kegunaan geografi regional. Bagi ahli geografi, geografi regional adalah cara untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasial yang ada di dunia. Geografer juga menganggap informasi yang dikumpulkan dari daerah penting dalam menciptakan dan menganalisis data spasial yang dikumpulkan melalui penginderaan jauh dan sumber lain. Geografi regional menawarkan bidang aplikasi yang ideal untuk pemikiran dan metode geografis. Studi ini juga membantu membagi dunia menjadi area-area yang lebih kecil untuk membuat informasi lebih mudah untuk diproses dan ditampilkan. Geografi regional menyediakan sarana untuk melakukan penelitian geografis, membandingkan data atau peta untuk memahami tren, mengidentifikasi pola, atau memprediksi peristiwa masa depan. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang kriteria suatu regional. Bahwa penentuan suatu wilayah sebagai suatu region terutama berdasarkan kriteria adanya suatu kesatuan bentuk, kesatuan ruang, dan kesatuan fungsi yang mencirikan homogenitas sebagai hasil distribusi, interrelasi, dan interaksi unsur-unsur geografi di dalamnya. Berdasarkan keadaan ilmiah wilayah tersebut meliputi berdasarkan variasi iklim terdapat wilayah tropik, subtropik, sedang, gersang, dan kutub. Berdasarkan tinggi rendahnya permukaan bumi terdapat wilayah dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Berdasarkan persebaran vegetasi terdapat hutan tropis, hutan musim, hutan berdaun jarum, stepa, dan saban. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengkajian regional. Yang pertama, pendekatan geologi. Mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang penting dalam proses interaksi. Yang kedua, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda antar satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu pendekatan keruangan. Pendekatan ini adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan keruangan digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Selanjutnya yaitu pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya beserta contoh. Yang pertama unsur fisis, yaitu iklim, relief, curah hujan, vegetasi, dan hewan, luas dan bentuk benua. Yang kedua unsur manusia, barat dan timur, utara dan selatan, agraris dan industri, maju dan berkembang. Kemudian interaksi faktor fisis dengan faktor manusia, politik dan administrasi, daerah pertanian, daerah industri, wilayah pertanian, zona ekonomi. Berikutnya yaitu interaksi dan interdependensi antar regional, hubungan politik, ekonomi, budaya, iptek, dan hankam.
Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.